siswi semester 3 kelas B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai periodisasi perkembangan manusia. Perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap pralahir. Tahap pralahir merupakan tahap di mana terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, kemudian meleburkan inti selnya menjadi zigot. Selanjutnya zigot akan menjadi embrio dan lambat laun akan menjadi janin. Selama masa ini, pertumbuhan dan perkembangan seluruh struktur tubuh berlangsung sangat cepat. Janin di dalam rahim ibu akan memperoleh suplai zat makanan melalui plasenta tali pusar. Tahap perkembangan manusia yang kedua yaitu tahap neonatus, merupakan periode bayi yang baru lahir hingga berusia 10-14 hari. Pada tahap ini, bayi harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang seluruhnya baru di luar rahim ibu. Selanjutnya adalah masa bayi. Secara bertahap, bayi belajar untuk mengendalikan ototnya agar dapat bergantung pada dirinya sendiri. Sistem saraf mulai berkembang mendukung perkembangan otot untuk membentuk sistem kesadaran awal. Kapasitas otaknya meningkat untuk memicu aktivitas respon, terutama merespon pada hal-hal yang dilihat. Tahap perkembangan manusia yang selanjutnya yaitu masa kanak-kanak dini, berkisar pada usia 2 hingga 6 tahun. Masa ini merupakan masa prasekolah di mana anak berusaha mengendalikan lingkungannya dan menyesuaikan diri secara sosial. Keterampilan fisik sudah mulai tampak berupa aktivitas aktif. Tahapan yang selanjutnya adalah akhir masa kanak-kanak. Masa anak akhir ini berlangsung pada usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Perkembangan utamanya adalah sosialisasi pada masa sekolah atau kelompok. Selanjutnya adalah masa puber atau remaja. Masa puber berlangsung pada usia 11 hingga 15 tahun pada wanita dan usia 12 hingga 16 tahun pada pria. Pada masa ini banyak sekali terjadi perubahan fisik yang cukup nyata, terutama pada wanita. Bagi wanita, perubahan fisik yang dapat terjadi yaitu pinggul dan payudara membesar, kemudian kematangan organ reproduksi, dan terjadinya menstruasi. Sedangkan pada pria, ciri-ciri pubertas yang dapat dilihat yaitu seperti tubuh bertambah tinggi dan besar, kemudian terjadi kematangan organ reproduksi, mimpi basah, tumbuhnya kumis, dan suara terdengar menjadi lebih berat. Selanjutnya adalah masa dewasa. Masa dewasa merupakan masa di mana pertumbuhan fisik telah terhenti, organ-organ telah mengalami kematangan termasuk tingkat berpikir dan mentalnya. Pada masa dewasa ini biasanya orang berpikir untuk mencari pekerjaan, menikah, dan menjalani kehidupannya dengan baik. Tahapan perkembangan manusia yang terakhir yaitu masa tua atau manula. Pada masa ini terjadi penurunan fungsi fisiologis organ-organ tubuh, seperti kulitnya berubah menjadi keriput, rambutnya berubah menjadi putih, kemudian sel-sel tulang pun mulai tidak aktif sehingga rentan akan terjadinya osteoporosis. Pada masa ini, wanita akan mengalami menopause, yaitu berhentinya fungsi organ reproduksi yang ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi. Secara terus-menerus, penuaan terus berlanjut. Keseimbangan serta fungsi alat-alat tubuh sudah tidak dapat berjalan lagi dengan baik. Sekian penyampaian dari saya mengenai periodisasi perkembangan manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat.